selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Cancer ya di minggu kedua bulan September 2025. Oke, buat para Cancer coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Cancer ya. 2025. 2000 sekali. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Langsung aja. Di kartu yang pertama, aku melihat di minggu kedua bulan September ini Cancer ada potensi tentang bisa dikatakan kehadiran cinta baru, single ya, atau seseorang yang pada pandangan pertama bisa jadi mencintaimu atau kamu mencintai orang ini atau suka sama orang ini gitu ya. Kalau yang couple mungkin lebih kepada mungkin setelah sekian lama hubungan dengan pasangan tuh ya udah berjalan biasa aja kan. Biasanya namanya kalau pasangan zaman sekarang kan apalagi buat yang udah menikah ya, istri kerja, suami kerja, terus ketemu cuman malam doang di rumah, itu pun udah kecapean, udah tidur gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya kalian tuh berada di kondisi yang couple ini kayak kurang lah secara perasaan gitu, kayak biasa aja sama pasangan karena udah capek kerja gitu ya, udah capek masing-masing gitu. Jadi mungkin ya udah statusnya rasanya statusnya ada rasanya beda gitu. Kita pasangan cuma kita kurang waktu buat berdua, mungkin kurang waktu buat lebih intim lagi hubungannya. Dan di minggu kedua ini aku melihat pada akhirnya ada perasaan yang terbangkitkan kayak gitu. Perasaan yang bangkit, perasaan yang muncul kembali gitu, kayak kok istriku cantik banget gitu ya, kok suamiku ganteng banget gitu, dan bisa jadi juga mulai ada waktu buat berdua gitu. Oke, makanya di sini perasaannya tuh kayak terbangkitkan kembali setelah sekian lama. Mungkin ya flat aja, biasa-biasa aja kak, karena kita sibuk masing-masing gitu kan. Jadi yang penting nggak selingkuh, yang penting nggak macem-macem, cuman kerasa flat gitu ya, kayak karena kurang kebersamaan. Tapi di minggu kedua ini mulai bangkit perasaan, bisa jadi ada waktu buat bersama. Kalau yang couple kayak gitu ya, ada waktu buat sayang-sayangan, cinta-cintaan seperti itu. Cuma jadinya perasaan Cancer itu cenderung sangat oversensitif malah di minggu kedua ini. Entah kenapa kamu kalau lagi bangkit tuh ya perasaannya tuh, ketika Cancer berubah menjadi makhluk yang paling perasa, disitulah ya kamu jangan pernah menyinggung Cancer teman-teman. Selalu siapapun omongan kamu ya, terkadang selalu siapapun omongan kamu ataupun sindiran kamu ya ke Cancer itu pasti akan kerasa langsung ke Cancernya. Jadi perasaan Cancer tuh kalau lagi sesensitif itu, sehalus itu gitu. Jadi jangan singgung Cancer, jangan ngomong yang aneh-aneh depan Cancer, karena itu tuh sangat deep keperasaannya gitu. Paling perasa lah ya, beberapa zodiak di sini aku melihat salah satunya Cancer ini adalah zodiak yang paling perasa gitu. Tapi paling perasanya itu kayak terkadang mungkin bisa jadi orang nggak bermaksud menyinggung Cancer, tapi mungkin ada dalam hati Cancer kayak berpikir dalam hati sih, kepala berpikir, merasa kayak apa ini buat aku ya, apa aku kayak gitu ya di mata orang. Jadi sangat sensitif gitu, apapun bisa dirasain sama Cancer di minggu kedua ini dengan cepat gitu. Oke. Terus di minggu kedua ini aku melihat kamu tahu, kamu mungkin orangnya perasa gitu ya. Jika dibandingkan zodiak lainnya ya, lumayan perasa Cancer ini, bahkan sangat perasa. Kamu mencoba untuk mengendalikan perasaanmu. Ya udah, abaikan aja lah orang mau ngomong apa.
mungkin dengan cara bersikap dingin, cuek gitu ya. Sehingga aku melihat di minggu kedua nanti, karena kamu yang lagi soft banget nih perasaannya, aku melihat bisa berpotensi menimbulkan masalah dengan orang lain gitu. Apakah masalah omongan nantinya ya, atau cara orang lain yang ke kamu anggap kayak, ih kok kayak gitu sih gitu ya. Menurut orang lain mungkin biasa, tapi menurut kamu itu nggak biasa. Udah sesuatu yang nggak seharusnya kamu lakukan ke aku atau kamu lakukan ke orang lain gitu ya. Timbul konflik di sini, masalah ya. Five of Swords lagi ya, konflik. Timbul masalah, timbul konflik. Dan aku melihat di minggu kedua ada sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol tentang apa ya, kalau aku bilangnya perasaan kali ya, emosi ya. Kamu kalau sedih bisa sedih banget gitu, kalau kecewa bisa langsung ninggalin sesuatu dengan seketika. Tapi kalau kamu lagi baik, empatinya tuh lagi gitu ya, aduh bisa baik banget gitu. Dan kamu bisa aja menghabiskan uang kamu untuk orang lain gitu, saking baiknya kamu di minggu kedua ini. Tapi aku melihat memang hati-hati soal kondisi keuangan, pergunakan dengan bijak di minggu kedua ini, karena kalau enggak kamu tuh akan over soal pengeluaran. Bahkan kalau ngebantu orang lain pun kamu harus lihat kapasitas dirimu. Jangan kamu kasih semua-muanya terus kamu gak megang apa-apa gitu, uang atau apalah, jangan ya. Bisa over pengeluaran juga. Oke. Terus aku melihat di minggu kedua ini terkadang Cancer ngerasa kayak aku nih udah rasanya kayak hidup tuh kenapa sih ya, banyak banget orang yang nusuk aku gitu ya dari belakang, banyak yang gak jujur, banyak yang pura-pura baik gitu ya. Selalu nantinya di minggu kedua ada perasaan-perasaan seperti itu. Mungkin kamu melihat kepada sekitarannya kamu, sekelilingnya kamu, banyak banget orang-orang yang tega, yang gak punya hati gitu ya. Terkadang itu ngebuat kamu ngerasa kayak ini tuh yang terkadang menyebabkan perasaan kamu jadi gak enak gitu. Mau deket tapi nanti takut disakitin gitu ya. Makanya banyak dari Cancer terkadang jadi introvert gitu, karena sebenarnya bukan nggak ingin kayak deket sama seseorang gitu, tapi terkadang takut gitu, pada akhirnya kita hanya akan disakitin sama orang itu gitu. Gak hanya soal cinta-cintaan, pertemanan pun di sini ya, itu yang paling jelas, hubungan dengan sekitar ya gitu. Dan aku melihat juga ada hal-hal yang terkadang kamu ngerasa kayak, iya ini sia-sia ya aku perjuangkan ya, sia-sia ya aku baikin ya, kalau pada akhirnya aku masih dianggap kurang, masih dipandang negatif, masih disinisin gitu. Dan kamu ingin lepas dari itu semua, dari keterikatan kamu dan orang-orang yang pernah kamu bantu juga. Cancer ini sebenarnya cukup banyak kebantu orang lain, cuma terkadang bantuan yang diberikan disalahartikan, seolah-olah menjadi kewajiban bagi Cancer untuk ngebantu orang tersebut. Kalau nggak dikasih kesannya Cancer jahat, masa dibantu terus-terusan sih gitu ya. Nah itu, kamu ingin melepaskan diri dari, ingin terbebas dari orang-orang kayak gitu, istilahnya udah dibantu nggak tahu diri. Nah gitu ya, semoga rezeki kamu lancar terus, karena aku melihat Cancer ini orangnya baik, suka bantu orang lain juga ya. Selanjutnya kita akan lihat apa pesan dari semesta buat kamu di minggu kedua September 2025. Oke, yang pertama kamu dipesankan sekarang adalah, nanti ya di minggu kedua maksudnya sekarang lagi ya, di minggu kedua adalah waktu yang tepat untuk kamu melakukan hal-hal yang kamu mau gitu, hal-hal yang kamu inginkan Cancer. Jadi jangan batasi dirimu dan halangi dirimu hanya gara-gara masalah timing ya. Di minggu kedua adalah timing yang tepat buat kamu. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan sharing tentang kesuksesanmu, bangun kesuksesanmu ya. Tapi jangan lupa untuk berbagi sama orang-orang tipsnya di sini, cara suksesnya. Meskipun terkadang orang-orang itu memandang sinis kamu di awal usaha kamu ya. Terus yang ketiga, di sini kamu juga dipesankan segala sesuatu yang kamu lakukan di sini akan ada hasilnya, datang secara bersama-sama ke kamu gitu. Apa yang sudah istilahnya kamu berusaha untuk kerja keras, akan ada buah hasil yang akan kamu terima gitu. Berbarengan datang hasilnya buat kamu gitu. Nikmat kan? Ya kalau hasil datang berbarengan, double rasanya kebahagiaan itu dari kerja keras kita. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Cancer di minggu kedua September ada apa aja Kak?
Energi paling kuat ada Taurus, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada ya Aries, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Cancer.